Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Akhirnya Timnas Indonesia punya pemain yang berlaga di 5 liga top dunia. UEFA baru saja merilis ranking liga terkini yang terdapat beberapa perubahan untuk musim 2022 hingga 2023. Untuk musim 2022 hingga 2023, Liga Prancis turun ke peringkat ke-7, kalah dengan Liga Belgia dan Liga Belanda yang ada di peringkat 5 dan 6. Sementara untuk peringkat 4 besar, tidak perubahan berarti dengan Liga Inggris tetap menjadi yang pertama, diikuti Liga Spanyol, Liga Italia, dan Liga Jerman. Perubahan hanya terjadi musim ini, sementara untuk poin total secara keseluruhan sejak diterapkannya koefisien ranking kompetisi, Liga Prancis tetap masuk ke 5 besar top dunia. Dengan adanya perubahan ranking ini, Timnas Indonesia akhirnya memiliki pemain yang berlaga di 5 liga top dunia. Ia adalah Sandy Walsh yang berlaga di kompetisi kasta tertinggi Liga Belgia, Jupiler Pro League bersama KV Mechelen. Sandy Walsh meski belum mencatatkan debut bersama Timnas Indonesia, ia masuk dalam pemain cadangan ketika Timnas Indonesia melawan Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Cedera pula yang harus membuat Sandy menunda keinginannya membela Timnas Indonesia selama 5 tahun terakhir. Shin Tae-yong temukan talenta baru lagi. Penerus Marcelino Ferdinand di Persebaya kah? Persebaya Surabaya telah menemukan potensi baru setelah kepergian Marcelino Ferdinand, yaitu dengan hadirnya wonderkid Tony Firmansyah. Pada pembukaan Liga 1 2023-2024, Persebaya Surabaya berhasil meraih kemenangan melawan Persis Solo dan Tony Firmansyah menjadi sorotan utama. Meskipun usianya baru 18 tahun, Tony Firmansyah tampil luar biasa dan memberikan kontribusi besar dalam kemenangan Persebaya atas tuan rumah di Stadion Manahan, Solo. Tony Firmansyah masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-71 dan ia turut membantu Persebaya mengatasi perlawanan dari Laskar Sambernyawa. Saat skor masih imbang 2-2, Tony Firmansyah muncul sebagai pahlawan Persebaya dengan aksi briliannya yang berujung pada gol bunuh diri oleh pemain Persis pada menit ke-82. Sebelum mencuri perhatian di pertandingan perdana Liga 1 2023, Tony juga telah menunjukkan kemampuannya dalam laga pramusim Persebaya. Bukanlah hal yang mengejutkan melihat Tony Firmansyah tampil mengesankan, mengingat dia adalah produk dari Akademi Persebaya yang telah berkarir sejak 2018 bersama SSB Putra Mars. Bikin kaget. Kucurkan 6 miliar rupiah untuk Timnas Indonesia di Piala Dunia U17. Begini kronologinya. Rombongan menteri melihat sejumlah infrastruktur JIS yang hendak direnovasi untuk persiapan sebagai salah satu kandidat venue penyelenggaraan ajang Piala Dunia U17 2023 itu. Dito selaku Menpora menyampaikan hari ini dirinya meninjau langsung bagaimana kondisi JIS. Iya, hari ini saya bersama Pak Basuki, Pak Erik yang juga sebagai Ketua Umum PSSI dan Gubernur DKI Jakarta Heru Budi untuk melihat langsung kondisi JIS. Berikutnya saya akan melakukan rapat dengan PSSI, ujar Dito. Di sisi lain, rumput di JIS tersebut harus diganti karena tidak standar FIFA. Kabarnya uang anggaran sekitar 6 miliar rupiah akan disiapkan untuk merenovasi rumput. Renovasi ini harus segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sebab pemerintah Indonesia hanya mempunyai waktu 4 bulan ke depan sebelum turnamen itu digelar. Hari ini kita melihat JIS stadion kita yang sangat bagus ini. Namun kita evaluasi kira-kira kalau nanti diperiksa, dievaluasi FIFA mudah-mudahan sudah memenuhi standar itu. Salah satu yang utama rumput, kata Basuki Menteri PUPR. JIS mulai masuk sebagai venue Piala Dunia U17 2023.
Pagi-pagi bikin bangga. PSSI buat keputusan luar biasa untuk Timnas Indonesia jelang Piala Dunia U17. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan negara mana yang akan didatangi Timnas U17 Indonesia untuk menggelar pemusatan latihan. Amali mengatakan Timnas U17 Indonesia akan TC antara di Jerman atau Qatar. Pria asal Gorontalo itu tidak menyebutkan Jerman atau Qatar terlebih dahulu yang didatangi tim asuhan Bima Sakti tersebut. Selain Jerman, ada beberapa opsi negara yang rencananya juga akan didatangi Timnas U17 Indonesia. Timnas U-Strip 17 Indonesia hanya mempunyai waktu 4 bulan untuk mempersiapkan tim tampil di Piala Dunia U17 2023. Di Jerman dan ada beberapa negara lainnya, kata Amali. Kalau tidak Jerman, ada Qatar juga, tanya Bima Sakti saja itu kapan berangkat ke Eropanya, lanjutnya. Sebelum berangkat TC ke luar negeri, Timnas U17 Indonesia terlebih dahulu akan menggelar seleksi. Luar biasa PSSI makin mendunia dan luar biasa hebat.